Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait pengertian pasar modal, development teori, dan dependensi teori. Dasar hukum pasar modal dan pengertiannya, UU Nomor 8 Tahun 1996. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian development teori. Pada development teori mengenai modal asing mengambil posisi bahwa modal asing itu banyak memberi manfaat kepada negara penerima modal, yang hampir seluruhnya negara yang sedang berkembang. Datangnya modal asing ke suatu negara membuat negara tersebut mengalokasikan dananya yang terbatas untuk keperluan lain. Modal asing akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian, masalah pengangguran dapat teratasi dan para pekerja akan mendapatkan upah yang diharapkan dapat menutupi keperluan hidupnya beserta keluarga. Mengapa negara menerapkan development teori? Kedatangan modal asing juga membawa teknologi baru, sehingga negara penerima modal mendapatkan teknologi baru tersebut tanpa disadari atau disengaja. Alih teknologi cepat atau lambat akan menguntungkan negara-negara berkembang. Datang guna modal asing juga membuka infrastruktur yang baru, seperti jalan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Infrastruktur ini dibangun oleh negara tuan rumah dengan pinjaman negara maju, dibangun oleh tuan rumah sendiri, atau dibangun oleh investor asing. Harus diakui penambahan infrastruktur ini membawa peningkatan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Dengan adanya infrastruktur tersebut, perbaikan bidang transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang menguntungkan investor asing dan masyarakat lokal secara keseluruhan. Aspek-aspek yang menguntungkan dari modal asing ini membawa argumen bahwa modal asing dari sudut hukum internasional harus mendapat perlindungan. Perlindungan akan memperincar arus modal asing ke suatu negara yang mendorong pembangunan ekonomi terutama bagi negara-negara berkembang. Pasar bebas di Amerika dan Eropa menjamin arus modal asing yang datang ke negara-negara tersebut. Kekurangan development teori. Meskipun investasi asing menyebabkan masuknya modal asing ke suatu negara, initial capital inflows, tetapi modal yang keluar, capital outflows, terkait dengan investasi asing tersebut melalui repatriasi, pengiriman kembali keuntungan yang didapat ke negara asal, jumlahnya lebih besar daripada initial flows. Teknologi yang dibawa dianggap baru di host state, di negara asal bukan teknologi baru karena sudah tersebar luas sehingga merugikan negara host state. Keterampilan manajemen dapat dialihkan kepada tenaga kerja lokal juga dianggap sebagai ilusi karena umumnya posisi manajer dan yang lebih tinggi sangat sulit diraih oleh tenaga kerja lokal. Bermanfaat bagi masyarakat karena hanya dijangkau oleh kalangan elit yang mampu bekerja sama. Menjamin adanya arus investasi pada development teori. 5. Untuk menjamin arus modal asing ke negara-negara berkembang, negara-negara maju mendesakkan GATT-WTO yang di dalamnya mengandung TRIPS, RIMS, dan GATS. Sikap badan dunia seperti The World Bank dan IMF mendorong liberalisasi pinjaman dari negara EGAN, main ke negara-negara berkembang harus disertai penerimaan liberalisasi ekonomi. Dependensi teori. Teori ini dikemukakan oleh akademisi Amerika Latin. Teori memfokuskan diri kepada peranan multinasional corporation Dallas, penanaman modal yang mempunyai kantor pusat di negara-negara maju. Multinasional corporation lebih mementingkan kepentingan-kepentingan negara maju yang menjadi pusat, sentral, ekonomi dunia. Modal asing yang mengalir ke negara berkembang hanya menguntungkan golongan elit di negara berkembang, tidak rakyat biasa.
Hasilnya pelanggaran hak asasi manusia untuk kepentingan ekonomi negara maju. Lokalisasi atau indigenosasi saham dalam perusahaan joint venture telah mengalami kegagalan. Dependensi teori negara berkembang bergantung terus kepada para maju, dependen. Arus uang yang mengalir ke negara maju untuk mengimpor bahan baku ada kalanya lebih besar jumlahnya dari modal asing yang inasuk ke negara berkembang. Negara berkembang mengandalkan devisa dari hasil ekspornya ke negara maju, membuat negara berkembang tergantung kepada pasar negara maju. Bila keadaan ekonomi negara maju memburuk, situasi itu akan memengaruhi ekonomi negara berkembang. Begitu juga akibatnya di bidang teknologi. Negara berkembang tergantung kepada negara maju. Menurut pandangan teori ketergantungan ini, dependensi teori, pembangunan tidak mungkin terjadi di negara berkembang. Bentuk ketergantungan dependensi teori 1. Ketergantungan kolonial kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. 2. Ketergantungan finansial. Negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi kenyataannya masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. 3. Ketergantungan teknologis industrial. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Kritik terhadap dependensi teori. Pelanggaran hak asasi manusia di negara berkembang, periferi, tidak dapat dihindarkan bagi negara yang pembiayaan pembangunannya tergantung kepada pinjaman luar negeri. Datangnya modal asing, dan hasil devisa dari perdagangan internasional di mana negara-negara maju menjadi pasar barang-barang negara berkembang. Persaingan dalam menarik modal asing dan memenangkan persaingan perdagangan, menyebutkan negara berkembang menjual barang semurah mungkin, sehingga dapat merugikan negara yang ditanami modal oleh negara maju, dan hanya menguntungkan negara maju.